Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya kepada penonton channel We Are Geomika. Kita kembali lagi ya dalam ngebonsai, yaitu ngobrolan santai. Ya, kita kali ini kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Jadi setiap episode itu memang selalu istimewa ya, karena mendatangkan siswa-siswi yang cantik dan ganteng-ganteng. Ya, kebetulan kita mengundang siswi kelas 12 IPA. Say hello, say hello. Bisa dikenalkan dulu nih kepada penonton siapa saja siswi yang cantik-cantik ini. Silahkan. Saya Nabila Rachmadanti dari kelas 12 IPA, wali kelasnya Pak Ari, anaknya Pak Ari nih. Hai guys semuanya, nama aku Sri Oktavia Lestari, kalian boleh panggil Cici. Saya dari kelas 12 IPA, wali kelasnya Pak Ari, dadah. Ya, jadi siswi-siswi yang ada di samping saya ini kebetulan sudah melaksanakan ujian sekolah ya, tinggal 1 hari lagi ya. Bagaimana nih ya kesannya dari mulai ujian ataupun dari mulai kalian sekolah pertama ke sini dari kelas 10, 11 dan 12, dan memang tinggal sedikit lagi kalian akan meninggalkan sekolah yang paling kalian cintai, yaitu SMA PGRI 2 Kota Bekasi. Silakan. Aku dulu. Jadi itu ceritanya menarik guys sebenarnya. Pertama-tama itu kan kelas 10 kan kita daring ya kan, ada karena ada pandemi ya kan. Kelas 10, kelas 9 sebenarnya tuh saya sendiri juga nggak tahu bakalan sekolah di PGRI ini ya kan. Iya pasti nggak tahu. Terus habis kayak gitu, pertama saya maunya di negeri Pak, ambisnya di negeri. Nah terus habis kayak gitu, ternyata mungkin bukan rezeki saya di negeri atau gimana, saya nggak dapet karena kan saya pikir juga waktu itu ada orang dalam kan Pak, nggak boleh. Nah terus habis kayak gitu, saya nyari-nyari swasta. Di situ saya udah putus asa tuh Pak, nggak mau sekolah. Sudah nggak mau sekolah, saya udah nangis ya, terus habis kayak gitu tiba-tiba ketemulah dari Google, dari Rizky Prasetya, ada yang ngajak ke SMA PGRI 2 ya, di grup saya kan SMP, terus satu SMP ya, terus habis kayak gitu ayo kita masuk SMA PGRI 2. Nah terus saya lihat-lihat, saya nggak tahu awalnya SMA PGRI 2 itu di mana ya kan, ternyata ketemulah SMA PGRI 2 di Titian. Terus habis kayak gitu, pertama tuh udah gak mau sekolah Pak, saya udah gak mau sekolah, udah putus asa, pokoknya udah nangis deh saya, berapa hari, seminggu kalau gak salah. Terus habis kayak gitu sampai dibilang mau sekolah di mana juga udah gak mau sekolah. Nah terus akhirnya ketemu di sini, itu pun juga MPLS gak ikut, masuknya telat ya kan, masuknya orang-orang udah pada belajar di satu bulan ya kalau nggak salah, 1 bulan saya baru masuk. Terus daftar di sini, masuk, pas masuk pertama kali ketemu sama papi rujuk, papi rujuk ya. Terus saya tes saya tes mau kemana, mau ke IPA apa IPS, lewat kertas. Nah ternyata katanya hasilnya lebih baik ke IPA. Udah tuh saya masuk di IPA, saya perkenalan sama anak-anak IPA, awalnya masih diem. Pertama kali juga saya ketemu sama Karen sama Talen yang so akrab. Saya terus harus kayak gitu, terus lama-lama ya udah saya menerima dengan di SMP PGRI 2. Ternyata pas dijalanin asik guys, seru-seru temennya, semuanya guru-gurunya baik, terus ya cantik-cantik, ganteng-ganteng, baik hati, ramah, semuanya pokoknya the best deh di SMA PGRI 2 ini. Udah segitu. Apa ya? Sama sih, pertamanya emang berharap banget dapat negeri, terus ya pasti orang berharap pasti ada kecewanya loh Pak, kayak ngarepin seseorang aja kalau nggak dapet pasti kecewa gitu.
Ya kecewa, terus dipikir-pikir lagi ya emang udah nggak rezekinya di PGRI, ya udah masuk PGRI karena deket juga sama rumah Bude, di dalam Titian ada Bude. Iya, kebetulan Bude tinggal sendiri karena anaknya pada merantau. Nah udah pas kelas 10 ikut MPLS, kakak kelasnya juga asik-asik, dikira kayak bakalan galak gitu tapi enggak kok. Terus pas udah sekolah walaupun online kan kita waktu itu setiap sebulan sekali ya ngumpulin tugas, ternyata gurunya juga baik-baik, terus masih muda-muda juga, kayak enak gitu, sefrekuensi ya Ci. Apalagi sampai sekarang masih suka nongkrong bareng. Pokoknya kesan apa ya, bukan kesan pesan sih, kayak PGRI 2 bagus kok. Jangan mandang dari apa ya sisi fisik sekolahnya, tapi dari akreditasinya, guru-gurunya, cara mengajarnya udah oke-oke semua kok. Ya. Nah, kan kalian nih tinggal beberapa bulan lagi nih akan lulus di sekolah ini. Nah, tujuan setelah sekolah ya, setelah lulus sekolah di sini mau pada kemana nih ya? Mungkin bisa dikasih tahu supaya menjadi motivasi buat yang nonton channel saya ini, sehingga ada motivasi lebih untuk bisa menjadi tontonan-tontonan yang edukatif buat teman-teman dan sahabat-sahabat channel Giumika. Ya, Nabila, silakan. Alhamdulillah kita berdua di sini mendapatkan siswa eligible ya. Jadi kita eligible itu kayak siswa yang dapat jalur undangan untuk masuk universitas negeri. Sekarang nama jalurnya SNBP. Nah, siswa yang mendapatkannya itu namanya eligible. Kita berdua dapat eligible dan kembali lagi kalau saya emang udah ada gambaran bercita-cita mau jadi guru atau dosen. Jadi selama penjurusan kemarin saya ngambil PTN yang prodinya pendidikan, sesuai sama yang saya ambil jurusan saat ini, IPA, ada biologi, fisika, kimia sama matematika. Saya ngambil pendidikan matematika di Universitas Singapura Berbangsa Karawang dan UNJ prodinya pendidikan biologi. Itu udah tergambarkan. Buat adik kelas di bawah kita, saya pesen sih dari kelas 10 kayak udah cari tahu mau apa dan jangan ikut-ikut teman, karena salah jurusan tuh bahaya banget. Bukannya bahaya tapi kayak nanti kamu nggak kuat gitu, sayang. Udah di setengah jalan kamu keluar, itu sayang banget. Apalagi orang tua yang membiayain kuliahnya, kasihan. Pokoknya dipikirin dari kelas 10 mau kemananya. Udah sih. Buat Cici apa, Ci? Kalau saya tadi apa pertanyaannya? Itu ngambil mau kemana? Oh iya, abis PGRI ini rencananya sebenarnya mau kuliah ya kan, tapi kalau misalkan emang ditakdirkan untuk kuliah, saya kuliah. Kalau misalkan emang rezekinya belum ada di kuliah, ya kerja. Tapi alhamdulillahnya saya dapat kesempatan bisa ada peluang buat masuk negeri, tapi belum tahu masuk apa enggak. Nah, seandainya emang kalau diterima saya kuliah, kalau seandainya emang enggak diterima, mungkin cari-cari universitas yang bisa dibilang ya sesuai dengan kemampuan apa yang kita punya, jangan memaksain jangan gengsi deh pokoknya. Sekarang sekolah turunin gengsi, terutama itu. Ya, turunin gengsi. Kalian tuh kalau sekolah jangan dilihat dari kayak gue nggak mau sekolah di sini deh, takutnya kayak pergaulannya, terus orang-orangnya nggak asik, atau karena fasilitasnya itu jangan kamu lihat dari situ, karena saya sendiri udah dapat pengalaman dari yang kemarin. Itu aja sih pesannya buat adik-adik kelas semuanya, yang kelas 10 mau kelas 11, apalagi yang kelas 11 mau naik ke kelas 12. Udah deh pokoknya jangan waktu mainnya dikurang-kurangin. Terus waktu belajarnya kalian pakai tuh, sempatin. Disempet-sempetin deh pokoknya waktu belajarnya. Kurangin mainnya, nongkrongnya kurang-kurangin.
Terus kalian fokus sama nilai kalian, jangan sampai turun, ya kan? Jangan lupa banyak berdoa, terus jangan lupa juga, jangan, bener kata Bila tadi, jangan sampai salah ambil jurusan. Itu udah kesalahan paling fatal. Ya, itu kesalahan paling fatal, karena kalau kalian juga ngambil jurusan ngikut-ngikut teman, saya ngikut teman itu pasti nanti di tengahnya ketika kalian merasa bosen atau kayak kalian jenuh sama jurusan ini, jujur saya pribadi juga waktu itu milih jurusan juga nggak tahu deh gimana, nggak ada pilihan ya Pak. Kelas 10 nggak tahu kemana, kelas 11 nggak tahu kemana, bahkan sampai yang Bu Salina juga bilang nanya mau kemana itu belum tahu mau kemana, masih berubah. Makanya buat kalian tahu tujuan kalian kemana, terus gapai deh cita-cita kalian semuanya, jangan pernah merasa gagal ya teman-teman. Cici mau kemana jadinya? Oh iya, saya mau ke ini, rencananya mau ke Unsika di Kerawang sama UPN Jogja, Teknik Industri Pak. Anak teknik nih bos. Ya, jadi banyak sekali ya pesan-pesan dari siswa-siswi, khususnya siswi kelas 12 IPA ini ya. Tentunya pesannya yang baik-baik ya, yang penting kita ikuti ya sesuai dengan potensi kita. Ya, jangan ikut-ikutan yang lain. Seperti itu. Karena kita yang menjalani kan, sebetulnya kan kita yang menjalani, tentunya kita yang mesti kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita ingin adaptasi dengan baik, tentunya kitanya juga itu mesti baik ya. Kalau kitanya sudah baik, tentu ya yang lain juga pasti akan ikut baik kepada kita. Jadi kembali kepada masing-masing sebetulnya ya. Seperti itu. Sehingga ketika adaptasi itu tidak akan susah ya. Seperti itu. Nih kemudian kalian nih kehitung ya, di sini tuh udah 3 tahun, pasti banyak sekali pengalaman baik itu di akademis atau non akademis. Nah, mungkin teman-teman bisa membagi nih supaya tahu ya, yang non akademisnya kalian sudah ikut apa aja sih di sekolah ini, baik itu eskul atau organisasi ya dan lain sebagainya, supaya menjadi motivasi ya buat yang nonton channel saya ini. Oke, di sini aku pernah jadi anggota OSIS dan alhamdulillah ketua eskul gamelan, tapi sekarang udah enggak karena udah kelas 3 kan ya. Buat teman-teman yang di luar sana ikut OSIS atau jadi ketua eskul, kayak nggak usah nggak usah dibawa ribet, dijalanin aja, santai aja, terus kayak mengayomi aja deh. Terutama OSIS, aku pernah kepilih jadi anggota inti atau BPH disebutnya. Nah, di situ aku mendapat jabatan sekretaris. Sekretaris itu benar-benar kayak ilmu dibilang ilmu penting. Itu bakal penting banget dari masa SMA ini. Dapat pengalaman banyak, kayak surat menyurat. Waktu itu saya bikin proposal, program-program kerja, terus kegiatan-kegiatan yang mau dilakuin selama 1 tahun ngejabat jadi anggota OSIS itu apa aja. Itu benar-benar penting banget, yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, kayak buta organisasi lah. Nah, di situ saya banyak banget dapat pengalaman, kayak bisa memperbaiki cara komunikasi sama teman, bisa diskusi bareng-bareng, terus bisa menerima kekurangan dari anggota-anggota lain. Kayak pokoknya banyak musyawarahnya deh, dan banyak juga kayak ikut rapat sama guru, itu dapat banget pelajaran gitu. Dapat sharing juga sama kakak kelas yang ikut OSIS. Itu sumpah seru banget. Yang belum ikut OSIS cobain deh ikut OSIS. Bukan ada kan di luar sana ngatain OSIS itu babu sekolah, bukan, itu salah banget. OSIS tuh kayak buat bukan nyari jati diri sih, kayak buat pengalaman kalian aja bertambah banyak gimana gitu. Terus kalau waktu jadi ketua eskul ya sama rasanya, cuman bedanya ini kan megang eskul aja kan, kayak ya udah ngajak adik kelasnya buat latihan, terus kayak ada acara kita ikut berpartisipasi, latihan pulang sore walaupun diomelin orang tua, tapi nggak apa-apa, itu buat pengalaman semua, jadi kayak kita tahu rasanya gimana gitu. Udah, buat Cici apa?
Kalau saya nggak ada Pak pengalaman ikut OSIS, saya nggak ada, ekskul juga nggak ada. Itu aja Apa? organisasi di wihara ya. Oh iya, mungkin kalau di luar sekolah saya ada beberapa. Di luar sekolah saya pernah apa sih namanya jadi pernah jabat jadi ketua ekskul English Club, Pak. Terus yang kedua saya pernah ngejabat jadi ketua panitia acara-acara, terus jadi apa sih namanya anggota BPH dari acara wihara. Terus kemarin juga belum lama jadi ketua panitia dari Imlek. Terus apalagi apa ya? Ya udahlah pokoknya acara-acara di luar sekolah mungkin saya ada, tapi kalau misalkan yang di dalam sekolah saya nggak ikut, Pak. Jadi memang ya kalau kita ikut organisasi itu bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dan wawasan buat kita. Ya ada sedihnya, ada senangnya juga kan namanya juga hidup ya pasti ada pasti ada sedihnya, ada senangnya. Nah, berarti kan udah sepakat ya berarti ikut organisasi itu adalah penting ya buat kehidupan kita, pengalaman juga. Mungkin kita belum dapat manfaatnya di sekolah tetapi di luar sekolah kita akan mendapatkan atau nanti setelah kuliah atau nanti bekerja kan pasti yang namanya organisasi akan dibutuhkan ya oleh kita semua seperti itu. Jadi teman-teman semua jangan lupa ya untuk ikut organisasi apa saja baik mau di luar atau di sekolah atau di mana saja itu organisasi itu adalah penting sekali seperti itu. Nah, kemudian tips buat adik kelas atau kepada penonton semua, kalian tuh akan kebilang sudah sukses nih, sudah akan menyelesaikan pendidikan 3 tahun di SMA. Supaya bisa mengikuti jejak ataupun menjadi motivasi kepada penonton ini, bagaimana sih tips-tipsnya supaya bisa konsisten dalam pembelajaran atau bisa mendapatkan pengalaman yang banyak atau teman yang banyak, itu bagaimana tipsnya? Yang pertama untuk dapat ya mungkin dari pengalaman aku aja ya. Kalau untuk dapat dapat banyak teman itu, yang pertama cari mungkin ya dari prinsip aku sendiri, cari itu teman sebanyak-banyaknya. Kalian boleh berteman sama siapa aja, bebas. Tapi ada satu, kalian kan udah ibaratnya udah dewasa, mana tahu mana yang baik, tahu mana yang gak baik. Sebaiknya kalau misalkan teman yang berpengaruh buruk buat kalian itu ya udah dijauhin. Tapi itu bukannya dimusuhin ya teman-teman, maksudnya dijauhin ya, sebaiknya jangan dulu berteman. Nah terus habis kayak gitu tadi tips apa lagi Pak? Apa dari pembelajaran atau yang Oh pembelajarannya konsisten ya udah jalanin aja. Kalau saya jalanin aja apa yang ada, jangan mikirin kayak aduh gue takut gagal nih nanti nih, gue nggak bisa nih belajar ini, gue nggak bisa nih belajar itu. Jangan pernah merasa kayak gitu teman-teman, pokoknya kalian jalanin aja semuanya. Kalian jalanin aja semuanya apa yang ada. Masa lalu itu masa lalu, masa depan itu masih rahasia. Dadah Ibu Mai. Terus hari ini anugerah, jadi kalian jalanin dulu apa yang ada. Jangan kalian pusingin kayak nggak mau takut nggak bisa. Yang penting percaya pada diri sendiri, konsisten belajarnya yang benar. Kalau misalkan emang udah dilakuin apa yang terbaik buat diri itu benar, ya udah benar. Terus jangan lupa mendekat pada Tuhan teman-teman, itu kuncinya. Udah 3 tips itu buat aku, dari aku guys. Oke, tips dari aku buat ini dulu ya, memilih teman. Pertama, pilih teman yang teman baik. Misalnya kalian udah berteman lama nih, terus temen kalian itu udah mulai nggak bener, kalian jangan ngikutin, tetap berteman tapi kalian jangan ngikutin. Kayak sepinter-pinternya kalian nyari temen aja deh, kayak ngikutin yang hal positifnya aja, apa yang dia lakuin, nah itu kalian ikutin, tapi yang buruknya jangan. Bener apa kata Cici, memperbanyak teman, tapi kita juga harus pinter-pinternya milih teman. Temen itu ada yang enak di depan ya Ci, nggak enak di belakang. Banyak temen yang kayak gitu, tergantung kalian aja. Makanya sepinter-pinternya milih teman. Kalau buat belajar kan
media pembelajaran sekarang tuh zamannya udah canggih ya, kayak kalian nggak ngerti apa yang dijelasin di guru nih di sekolah, atau ketinggalan beberapa materi pelajaran, kalian bisa cari di YouTube buat belajar, iya referensi yang lain, belajar atau tanya temen yang udah ngerti. Kalau emang belum ngerti juga tanya gurunya. Kalau lagi ada jam kosong ya Ci, biasanya kita gitu nyamperin gurunya kalau emang nggak ngerti. Nah yang ketiga itu biar konsisten. Itu balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau aku tipsnya kayak ya udah jalanin, bener kata Cici, jalanin, mendekatkan diri kepada Allah, tahu Tuhan. Terus kayak ya jangan putus asa, kayak masa sih gue nggak bisa, si Cici aja bisa, misalnya kayak gitu. Kita kayak harus motivasi diri sendiri, apalagi kayak yang punya pacar nih pasti jadi semangat dong, kayak ih ada pacar nih, kayak pacar gue bisa, masa gue nggak bisa. Biasanya yang punya pacar kayak gitu, bener gak Ci? Nah terus yang punya pacar juga jangan lupa akan kewajibannya belajar. Kayak boleh pacaran, tergantung apa ya orangnya sih ya, boleh pacaran tapi apa ya, iya tahu batasan, mana yang harus nggak dilakuin, mana yang harus dilakuin. Iya benar, harus manage dengan baik ya. Terus kayak oke, kita apa ya, jangan percintaannya hancur, belajarnya juga hancur. Jangan, kalau bisa percintaan hancur, belajarnya makin meningkat, biar si mantan pacarnya ini nyesel kayak wah gila dia sekarang udah nggak sama gua, kayak masih tambah bagus nih apa sih prestasinya. Jangan kayak gitu ya, pokoknya apa ya, yang belajar dibikin happy aja dibikin happy, jangan dibawa stres. Nggak bisa ya nanya, jangan. Kalau emang nggak suka sama gurunya, mungkin kalau nggak suka sama gurunya kan kalian kan jadi males belajar atau gimana ya kan, pelajaran jadi nggak ngerti. Iya benar. Nah terus kan kalian juga bisa menyikapi deh masing-masing. Kalau misalkan emang nggak suka sama gurunya, kalian bisa belajar, ya udahlah. Gimana sih namanya ya, namanya iya, banyak teman, masih banyak sama teman, ada YouTube, ada referensi dari yang lain, ya udah kalian belajar, jangan sampai ketinggalan pokoknya deh. kunci utamanya sih kalau belajar suka dulu sama gurunya. Sesebel-sebelnya sama guru tuh jangan sebel banget, karena apa ya, guru tuh bukan apa, setiap manusia mempunyai sifat apa ya, plus minusnya lah gitu ya Ci ya. Jadi ya udah kayak jalanin aja, jangan dibawa kesel, santai. Kalau emang kesel sama gurunya, nanti belajarannya malah nggak masuk ke diri kalian. Pokoknya sukain dulu gurunya, terus jalanin pelajarannya, pasti insya Allah bisa ngerti. Ya, begitu ya. Jadi banyak sekali tips-tips ya yang buat penonton supaya lebih memotivasi lagi ya, lebih semangat lagi, baik itu yang di sekolah ya maupun yang tidak sekolah ya. Jadi tadi kuncinya apa? Jadi yang penting tetap berdoa, kemudian tetap belajar, kemudian jalanin, kemudian jangan lupa juga kita mesti punya prinsip ya dalam hidup, mesti tujuan ya, punya pegangan, jangan sampai goyah ketika ada teman yang mengajak. Iya, pasti itu. Ya, itulah tadi ya ngebonsai kita. Sekali lagi ngebonsai, obrolan santai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.